Jar Nabi Ibrahim 50 waktu. Sehari semalam. Sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Rasulullah, kalau untuk pian ulun kada meragukan. Tapi untuk umat pian jangan ya Rasulullah. Janganlah, jangan. Kenapa jar Nabi? Umat ulun ya Rasulullah awaknya ganal-ganal. Awaknya tuh ada yang 30 meter awaknya. Umurnya panjang-panjang, makannya gancang-gancang, jarang sakit. Sehari salat cuma 2 kali. Pagi sore. Itu pun kada kawa bebuhannya tuh, bebuhan Bani Israel tuh. Awak genel, umur panjang, makan gancang, sakit jarang. Salat 2 kali sehari, malas dia. Umat pian halus. Makan jadi awak halus, makan gancang. Kemana larinya makanan itu? Awak halus, penyakitan pulang. Baru umur 25, garingan macam-macam sudah. Disuruh 50 waktu. Ada bisa Nabi. Pian minta keringanan lawan Allah Ta'ala. Ringkas kata Nabi Muhammad bolak-balik antara Allah dengan Nabi Musa sampai 9 kali. 9 kali. Jar Nabi Musa minta lagi pian ya Rasulullah keringanan. Jar Nabi cukup sampai di sini wahai Nabi Musa. Kalau aku naik lagi habis sudah. Apa nang oleh-olehku nih bulik ketemu dengan umatku nanti. Dari Allah Ta'ala apa oleh-olehnya? Nah di sini ada 2 pemahaman. Kata ulama, satu Nabi Musa itu sengaja Jepang kepo. Kepo. Kenapa? Karena dia kepingin ngecas. Nabi Muhammad kan bulik ketemu dengan Allah Ta'ala. Itu casanya kuat. Nabi Muhammad itu memandang Nabi Muhammad yang hakikatnya sebenarnya dia kepingin cahaya dari Allah tuh yang dibawa Nabi. Begitu tuh maksudnya. Nah, itu secara perasaan para ulama kepada Nabi Musa. Tapi yang lain kata ulama ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggal dunia bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup. Coba bayangkan kalau seandainya kadada Nabi Musa, innalillahi wa inna rajiun, sehari semalam 50 waktu kita sholat. Untung Nabi Musa memberikan ide. Dengan berkat Nabi Musa kita jadi 5. Pertanyaannya, Nabi Musa waktu itu masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Artinya orang soleh itu bisa memberi manfaat kepada orang hidup. Asalkan orang soleh ini. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah dengan berkat fulan, dengan berkat ulama ini, dengan berkat guru. Orangnya sudah meninggal dunia, kabulkan hajatku. Boleh. Kita kada minta ke kuburan, kada kepada orang semati, minta kepada Allah, tapi berkat orang ini. Lah Nabi Muhammad saja dengan berkat Nabi Musa, alhamdulillah kita mendapat manfaat 5 kali sehari salat sehari semalam. Padahal Nabi Musa sudah lawas meninggalnya. Nah, itu tuh kan ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad bulik dari Isra dan Mi'raj, ini kenapa kita Isra dan Mi'raj ya? Padahal masih lawas lagi Isra dan Mi'raj ini. Nabi Muhammad itu sudah mendapat apa namanya itu, kalau ibarat orang pemilihan itu sudah dinyatakan menang oleh KPU. Ya. Sebelum KPU itu apa namanya? Yang itu yang koking apa namanya? Itu yang hitung cepat itu apa namanya? Bukan hitung cepat yang di TV itu Quickcon. Quickcon mengatakan nomor 1 menang. Nah, kemudian setelah beberapa bulan, beberapa minggu, sebulan kata KPU nomor 1 menang jadi gubernur. Apakah dia sudah bisa memerintah? Belum. Dia sudah menang, dinyatakan menang. Sama juga ketika Nabi Isra dan Mi'raj, itu Nabi sudah dapat perintah sholat. Nih kata Allah, kepadamu dan kepada umatmu ada sholat 5 waktu. Sudah resmi itu. Maksudnya sudah dapat itu. Tapi belum dilaksanakan sholat. Nabi belum melaksanakan sholat. Jadi ketika bulik itu subuh hari, sholat apa aja yang dilaksanakannya? Nggak tahu caranya.
nggak tahu rakaatnya, bingung nih, masih bingung nih. Karena gini ya, konon kata ulama, nabi itu, para nabi dan rasul, tata cara sholatnya itu berbeda-beda. Ada sholatnya nabi itu cuman berdiri, itu kata ulama adalah seperti sholatnya Nabi Sulaiman. Sholatnya Nabi Sulaiman itu berdiri aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ada yang mengatakan demikian. Makanya Nabi Sulaiman itu matinya kan dalam keadaan berdiri, pakai tongkat berdiri. Itu kata ulama mati dalam keadaan saat sedang sholat. Nabi Yunus itu sholatnya cuma sujud saja, sujud aja. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan ruku saja. Nah, sholat yang kita lakukan sekarang ini adalah sholat yang sama dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kata ulama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi sudah sampai di Palestina, seluruh para Nabi dan Rasul yang dikatakan 124.000 jumlah para Nabi dan Rasul terkumpul berataan. Nabi disuruh mimpin sholat. Padahal belum ada salat waktu itu, bingung mau salat gimana ini. Maka Nabi salat, dan itu kata ulama Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat dengan tata cara salatnya kayak tata cara Nabi Ibrahim. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan seterusnya. Nah, ketika pulang Isra dan Mi'raj memang sudah ibarat kata ya tadi sudah di KPI itu sudah menang, tapi belum punya mandat lagi bagaimana caranya. Subuh Nabi tidak salat. Karena belum tahu nih, belum resmi lagi. Menang sudah, tapi belum resmi lagi. Zuhur datanglah Jibril. Di awal waktu Jibril datang. Di mana Jibril datang? Nah, coba ya bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Mekah, itu di Ka'bah itu ada gambar Ka'bah ada. Nah, anggap saja ini Ka'bah nih ya. Ini Ka'bah. Ini pintu Ka'bah umpama. Ini pintu Ka'bah, ya. Ini pintu Ka'bah, di bawah sini ada namanya syajarwan. Syajar itu apa ya bahasa kitanya? Kayak ras lah apa ya? Pondasinya dilebihkan. Nah, di sini itu ada belepak. Belepak itu ada berapa batu warnanya coklat. Kayak keramik gitu. Nah itu. Itu adalah tempat Jibril datang mengajarkan tata cara sholat. Tata cara salat di tempat itu. Makanya orang berabot di situ memegang-megang. Kenapa? Karena Jibril di situ mengajarkan Nabi. Di waktu zuhur, awal waktu zuhur, Jibril datang mengajarkan, ya Rasulullah, begini tata cara salat zuhur. Bla 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 sampai dari awal sampai akhir. Baik Jibril. Boleh Jibril ke posnya. Nanti waktu asar masuk, Jibril datang lagi, mengajarkan lagi bagaimana tata cara sholat asar. Begini, bla bla bla. Ya, kata Rasulullah. Begitu juga maghrib, begitu juga isya, begitu juga subuh. Jibril datang waktu itu mengajarkan Nabi tata cara sholat. Dan itu Jibril datang di hari pertama setelah Isra Mi'raj, di awal setiap awal waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di situ diawali. Hari kedua Jibril datang lagi, tapi di akhir waktu zuhur. Kalau tadi kan di awal ya. Hari kedua Jibril datang di akhir waktu zuhur. Nah, Jibril mengajarkan lagi. Nah, ya Rasulullah, kemarin tuh zuhur waktunya dari waktu sekian sampai sekian ini waktunya. Di akhir waktu zuhur, balik lagi Jibril. Nanti datang lagi akhir asar, balik lagi, datang lagi di akhir maghrib, balik lagi, datang lagi di akhir subuh, balik lagi di akhir isya, dia balik lagi di akhir subuh. Jadi Jibril 2 kali bolak-balik mengajarkan kepada Nabi tata cara sholat dan batasan-batasan waktu sholat. Boleh Jepang kita sholat itu menunda-nunda, tapi ingat ini yang tadi poinnya. Kata Nabi, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Seafdal amal ibadah itu adalah salat di awal waktu. Berapa kata ulama awal waktu itu? Nah, kata ulama awal waktu itu kurang lebih 20 menit pertama. Yaitu sekedar orang adzan itu kurang lebih 5 menit ya. Anggaplah 5 menit. Adzan, kemudian berwudu, kemudian berpakaian, kemudian sholat
Salat qobliyah nih. Ini kurang lebih kita anggap 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, kurang lebih 20 menit. Jadi kalau ada orang salat 20 menit pertama, maka itu disebut namanya salat di awal waktu. Makanya kalau dalam ilmu fikih itu belajar fikih ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh, ada waktu hurmah, macam-macam itu. Ya. Nah, itu pelajaran di pelajaran fikih tentang waktu-waktu salat. Tapi ingat, sebaik-baik afdal, sebaik-baik amalan adalah salat di awal waktunya. Ayo kita jaga salat, jangan sampai tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, maka wajib diqadha. Ingatin bahari, siapa tahu kita masih bahari waktu SMP, SMA, kuliah, zaman-zaman jahiliyah bahari. Kada sholat, kada apa, wajib diqadha. Sepakat para ulama madzhabul arba'ah, siapa yang ketinggalan sholat sengaja atau tidak sengaja wajib diqadha. Berapa guru? Diingat-ingat aja. Setahun ke 2 tahun, ambil 2 tahun. Ya, dan kata ulama selama mengqadha itu kita tidak perlu sholat sunnah. Selama mengqadha itu tinggalkan qobliyah ba'diyah, tinggalkan tahajud, tinggalkan duha. Yang kita ganti adalah salat duha. Kenapa? Karena di akhirat nanti yang Allah tanya tentang salat fardu. Allah tidak pernah nanya tentang salat sunnah. Jadi kalau kita punya hutang salat nih ya, diqadha terus diqadha. Pas mati gurai. Kalau kita mati nanti kita bilang sama Allah, ya Allah, ulun waktu itu masih mengqadha. Pian menyuruh Israel mencabut nyawa ulun, kada tuntung ulun akhirnya. Jangan salahkan ulun. Loh kenapa kamu qadha? Nah, ulun hanya mendengar guru muhid berceramah kemarin tuh suruh mau qadha. Itu begayaan aja Bang lah ya. Artinya wajib mengqadha. Baik, mungkin seperti itu yang kami bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada saat ini. Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar sudah siap menerima santri baru tingkat SD, SMP, SMA. Kami di pesantren lengkap, ada tingkat SD, SMP, SMA, dari umur 7 tahun kita terima. Bahkan sekarang kita buka pendaftaran untuk santri ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kita terima, belajarnya dari Senin sampai Kamis, ibadah bulik. Ya, ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak boleh dulu. Bahaya nanti kalau bapak-bapak umpat juga. Ibu-ibu lansia, janda-janda kalau mereka mau sekolah di pesantren ya 4 hari nanti bulik lagi, nanti hari Ahad sore datang lagi. Belajar apa? Mengaji, belajar kitab-kitab fikih, ya menghafal-hafal doa pendek, isi waktu luang di hari-hari tua. Ya, kalau ada yang berminat, insya Allah langsung hubungi kantor, hubungi pesantren, insya Allah diterima. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.